Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari langsung dari Hotel Max One, Jalan Taman Makam Pahlawan. Masih bersama saya Ridya Susahri dan tentunya juga Ustadz kita, Ustadz Hamsyah. Masya Allah. Kalau begitu kita lanjutkan lagi tema kita perihal alam-alam ya, seperti itu. Ini sangat menarik. Boleh dilanjutkan lagi, sudah sampai sejauh mana nih Ustadz ya? Oke. Tafadhal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah kita pindah dari alam pertama menuju alam dunia, ada 3 tugas utama yang harus kita jalankan sebagai harapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus menjadi khalifah. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diciptakannya manusia di permukaan bumi adalah Allah menginginkan kita harus menjadi sosok khalifah. Di mana khalifah di sini dalam tafsir itu dijelaskan ada 3 maknanya. Pertama adalah sebagai pengganti daripada Tuhan. Menggantikan Tuhan melaksanakan hukum-hukumnya. Tidaklah mungkin Allah yang turun dari langit lalu kemudian menjalankan hukum-hukum Allah. Allah kan membuat hukum bersamaan dengan ciptaannya. Allah menciptakan kita, tidak akan mungkin hidup dengan aman dan sentosa kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Hukum-hukum itu tidaklah mungkin turun dari langit lalu kemudian menjalankan hukum-hukum ini, melainkan kitalah yang menggantikan Allah menjalankan hukum-hukumnya. Contoh kecil misalnya dalam hukum Islam, pencuri itu yang sudah sampai pada batasnya harus potong tangan. Kok kalau penzina yang sudah menikah lalu berzina dirajam. Kalau pencuri itu dipotong tangannya. Laki-laki dengan perempuan ketika mencuri dipotong tangan. Ngeri ya Ustaz? Ngeri memang. Itu hukum Islam. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang harus turun dari langit ke bumi lalu kemudian menangkap semua pencuri, koruptor lalu dia potong tangan? Tidak mungkin. Kitalah yang menggantikan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan makna khalifah yang pertama, menggantikan Tuhan. Yang kedua, menggantikan makhluk sebelum daripada manusia, yaitu jin. Karena jin lebih banyak melakukan kerusakan ketimbang daripada taat kepada Allah, maka mereka dilengserkan lalu kemudian harilah manusia. Diciptakanlah manusia pengganti daripada makhluk sebelumnya. Kemudian selanjutnya makna kedua daripada khalifah adalah pengelola. Jadi bumi ini harus dikelola, harus digarap, harus ditata. Karena itu bagian daripada tugas kita sebagai khalifah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membersihkan tempat tinggal, pekarangan rumah, dimanapun kita berada. Tidak boleh membuat kerusakan-kerusakan alam. Iya, Ustaz, betul. ya? Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada pelanggaran terhadap tugas kita sebagai khalifah. Kemudian makna ketiga daripada khalifah adalah kita ini adalah pemimpin. Kalau tidak bisa menjadi pemimpin bagi orang lain, paling tidak menjadi pemimpin terhadap keluarga. Keluarga ya. Kalau misalnya keluarga pun terasa berat bagi kita, paling tidak memimpin diri sendiri. Itu maksudnya makna dari kata khalifah. Lalu kemudian selain daripada tugas manusia sebagai khalifah apa lagi? Yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Sariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah. Ya. Namun dalam proses menyembah Allah Subhanahu wa taala di sini dibagi 2. Ada menyembah secara umum, ada menyembah secara khusus. Itu gimana tuh, Ustaz? Iya, betul sekali. Gimana tuh, Ustaz? Kalau menyembah khusus itu artinya aturan mainnya sudah ditetapkan oleh Allah lewat daripada Rasulnya. Misalnya sholat, puasa, zakat, naik haji, itu ada aturan mainnya. Tidak boleh dipoles-poles, ditambah-tambahi, dikurangi, tidak boleh. Dengan keinginan kita sendiri tidak boleh, karena ini adalah ibadah khusus. Kalau istilah lainnya tidak boleh diimprovisasi, Ustaz. Betul sekali. Kalau ibadah umum itu diserahkan kepada kita dalam hal teknisnya, tapi niatnya tetap kepada Allah. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah proses penyembahan diri kepada Allah, karena ini bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Mungkin untuk yang ibadah umum ini bisa saja dia sifatnya universal, Ustaz. Betul sekali. Maksudnya ini tidak melihat lagi batas-batas agama. Seperti itu kalau untuk universalnya. Iya. Apa bisa seperti itu, Ustaz? Bisa. Ya? Jadi pada prinsipnya adalah semua pikiran kita, semua ucapan kita, semua gerakan tubuh kita yang mengarah kepada ketaatan, menjauhkan diri dari larangan, itu adalah ibadah. Baik.
Jadi semua pikiran kita yang mengarah kepada ketaatan itu adalah ibadah. Termasuk menjaga kebersihan, Betul sekali. disiplin, tertib, Tertib. ya, rajin, Rajin. berkata baik, Berkata baik. ya begitu, Betul. memiliki tindakan yang baik. Betul. Itu juga termasuk Beribadah. aturan-aturan universal yang menunjukkan bahwa itu sebetulnya adalah bentuk ibadah. Ya, Iya. seperti itu Ustadz ya. Betul. Oh, Masya Allah. Iya, jadi pikiran yang positif adalah ibadah. Ucapan yang positif adalah ibadah. Tindakan perilaku yang positif adalah ibadah. Bagaimana maksudnya pikiran positif adalah ibadah? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan, mengingat Allah baik di waktu dia berdiri, duduk dan berbaring sambil memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah ibadah. Dan menjauhkan diri dari pikiran positif juga adalah ibadah. Karena kadang-kadang juga banyak sekarang pikiran-pikiran negatif. Victor orang bilang, pikiran kotor. Tetangganya yang beli kipas, pikiran dia terputar. Tetangganya beli pemanas, dia yang terasa kepanasan. Tetangganya beli kulkas, AC dia yang kedinginan. Betul. Tetangganya naik daun, naik pangkat, naik haji, tensinya yang naik. Itu tadi karena pikirannya yang jelek. Jadi menjauhkan diri dari pikiran yang jelek adalah ibadah. Dan memikirkan sesuatu yang positif adalah ibadah. Masya Allah. Demikian halnya dengan ucapan. Kita tersenyum kepada orang adalah ibadah. Tabassumuka fi wajahi ahika laka sodaka. Senyum di hadapan muka saudaramu adalah sedekah. Sedekah itu adalah ibadah. Berkata baik adalah sedekah. Menyapa orang adalah sedekah. Memberikan salam kepada orang adalah sedekah. Menjawab salam juga adalah sedekah. Absus salamah bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ketika kita menebarkan salam, apakah dengan salam lisan atau tulisan, karena ini adalah perintah bagian daripada ketaatan, maka itu adalah ibadah. Kita melakukan kebaikan yang seperti dikatakan tadi, menjaga kebersihan, tertib, disiplin, itu adalah ibadah. Apa dalilnya? Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap bentuk kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah, dan sedekah itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah membatasi ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, naik haji. Tapi semua aktivitas kebaikan kita adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat indah Ustadz ya. Iya, Masya betul Allah, sangat sekali. indah. Nah ini saya ada pertanyaan nih Ustadz mengenai alam-alam. Tapi pertanyaan saya simpan. Kita jeda dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Tapari hanya di Net TV Sosial TV Masa Kini.